Baik, Bapak Ibu izin bisa kita mulai. Boleh Pemai, kita mulai aja. Bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Ada Pemai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Karena pada siang hari ini kita dapat bergabung dalam kegiatan rapat koordinasi monitoring evaluasi ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Subang, Bapak Dr. Denny Mudian. Selamat siang Pak. Kemudian Ketua Pelaksana Monitoring Evaluasi Ujian Akhir Semester, Bapak Ari Fajar Prasetyo MPD. Selamat siang Pak. Seluruh jajaran panitia serta seluruh Bapak Ibu GKM UKM di lingkungan Universitas Subang yang berbahagia. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama nanti akan ada pembukaan, kemudian akan ada sambutan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, lalu ada pemaparan instrumen monitoring evaluasi ujian akhir semester, lalu nanti kita masuk ke sesi diskusi, kemudian foto bersama dan penutupan. Baik, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Subang kepada Bapak Dr. Denny Mudian. Dipersilahkan. Mangga Bapak. Benar Bu Maya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang terhormat GKM, UKM, Ibu Moderator, Ibu Maya, atau nuhun semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk menjalankan tugas bersama kembali sebagai UKM, GKM maupun dari LPM. Kali ini kita akan bergerak ke arah bagaimana monitoring ujian Bapak Ibu. Dan ini memang sesuai dengan masukan atau evaluasi terakhir pada saat monep ujian semester kemarin, buat tentunya ada masukan dari beberapa unsur UKM, entah dosen. Jadi kemarin itu kita membuat lagi instrumen, tapi secara isinya tidak jauh berbeda, hanya tambahan. Ada tambahan maupun ada pengurangan. Nah, jadi tujuannya hari ini itu kita harapkan membuat instrumen yang memang sudah kita siapkan. Mohon masukannya dari UKM GKM juga agar instrumen ini mengena ke gambaran atau informasi yang ada di lingkungan prodi maupun fakultas masing-masing Bapak Ibu. Karena ini kemarin ada masukan dari misalkan G-Form itu 1 per dosen gitu ya. Jadi kalau bisa sekaligus biar nggak buka lagi, masukin lagi per mata kuliah gitu. Jadi nanti dibuat dari LPM itu supaya 1 tabel, jadi langsung isi dalam 1 tabel gitu. Nanti kita lihat itu akan dipaparkan oleh Pak Arif sebagai ketua pelaksananya. Yang terakhir pun masukan dari pimpinan itu ketika begini Bapak Ibu yang apa ya, yang membuat saya berpikir bagaimana caranya membuat instrumen ini mengenai informasi yang akan kita dapatkan.
di beberapa kok, Pak Den, betul nggak di prodi itu ada pejabat struktural ngajar sampai 30 sampai 40 SKS. Saya lihat di laporan UKM GKM-nya nggak ada gitu. Tapi di laporan lain ada. Nah, ini yang membuat, waduh, berarti saya menyampaikannya kayaknya tidak akurat gitu. Nah, ini yang membuat eh, kami berpikir lagi bagaimana sebisa mungkin kita, Bapak Ibu UKM dan GKM tentunya bisa melihat gambaran situasi yang ada di prodi maupun fakultas Bapak Ibu. Karena dalam pimpinan rapat, 3 kali pimpinan rapat berbeda, rektor selalu berbicara, ya soalnya ada prodi, kaprodi yang melebihi dari SKS. Kan menurut penilaian BKD dosen itu 16 SKS. Tapi ini ada yang sampai 30 sampai 40 SKS. Itu yang berkali-kali Pak Rektor sebutkan di dalam rapat pimpinan gitu. Artinya kita harus memang kerja ekstra supaya kita bisa memberikan gambaran atau data seakurat mungkin supaya bisa memberikan itu jangan sampai hanya jadi isu betul apa tidaknya gitu. Makanya ini bagaimana kita fokuskan ke arah sana, Bapak Ibu UKM GKM mohon bantuannya. Tapi memang karena kita kan hanya UKM GKM LPM ini saya tekankan tidak bisa memberikan punishment ataupun reward, kita hanya melaporkan, tapi pelaporan yang memang benar-benar akurat. Saya flashback ke belakang sedikit, UKM GKM ya sebelum LPM ini sempat tidak ada posisi, masih kosong. UKM GKM dibentuk itu tidak diaktifkan dalam kegiatan monitoring seluruhnya. Tapi beberapa tahun, 1 tahun ke belakang ini, UKM GKM itu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk bisa menilai mutu di setiap prodi fakultas. Maka dari itu, Bapak Ibu, eh, kami harapkan bagaimana UKM GKM ini bisa menjaga kepercayaan itu terus, bisa memberikan informatif yang memang seakurat mungkin. Itu sih yang kami harapkan. Nanti beberapa instrumennya akan dipaparkan. Kalau mungkin masih ada masukan dan sanggahan lain, ini tidak perlu, ini perlu, atau ini perlu tambahan, silahkan. Karena memang itu belum kita dibakukan untuk monep ujian sekarang. Karena monep ujian sekarang itu kalau nggak salah mulai dari tanggal 15 sampai minggu ini. Jadi bisa jadi ada beberapa dosen yang belum selesai, tapi targetnya instrumen itu harus selesai minggu ini. Kalaupun memang pada saat setelah presentasi itu bisa diselesaikan langsung, sekarang selesaikan. Tapi kalau memang ada perlu butuh waktu mungkin 1 hari, lalu kita nanti share kembali instrumen yang sudah memang siap untuk di-share ke masing-masing dosen. Tentunya ini nanti tetap kita akan berhubungan dengan si jamu. Jadi file-file link ini akan kita siapkan di si jamu. Lalu terakhir mungkin saya mengingatkan laporan RTM dan RTL Bapak Ibu supaya kita yang ini selesai, supaya selesai semuanya, jangan ditumpuk. Itu aja mungkin dari saya. Semoga kita semua tetap sehat Bapak Ibu, terus bisa bekerja sama untuk bagaimana fokus terhadap mutu dari Universitas Subang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala LPM. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemaparan instrumen monitoring dan evaluasi ujian akhir semester yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak Ari Fajar Prasetyo MPD. Dipersilahkan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Bu Maya atas waktunya dan terima kasih kepada Pak Dr. Denny Mudian sudah memberikan sambutan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi ujian akhir semester pada semester ganjil. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu
kita akan coba mendiskusikan mengenai instrumen terbaru. Boleh Pak Reno untuk screenshot. Share screen. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin, apakah sudah Sudah, Pak. sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya, karena ini kalau di laptop Abi gambar saya tidak terlihat. Tapi apabila di share yang lain itu terlihat ya Bapak ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini yang pertama ada instrumen mata kuliah dalam prodi. Jadi instrumennya, tapi sebelum ke sini kita akan coba, boleh share screen itu Pak Reno, alur. Ya baik, sambil menunggu. eh nah, muncul Pak. Oh, ya, sudah muncul ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini eh merupakan gambaran secara umum. Nanti ada monef itu ada dua tipe. Yang pertama untuk MKKO, yang kedua untuk sebut saja kita reguler. Nah, yang pertama ini ada instrumen dosen, kemudian ada instrumen untuk UKM, kemudian yang ketiga ada instrumen untuk GKM. Jadi yang pertama nanti untuk monitoring UAS ini, yang pertama dosen mengisi di bagian instrumen yang sudah disediakan untuk dosen, mengisi instrumen di dosen. Kemudian data itu dihasilkan atau menghasilkan data dosen yang digunakan untuk UKM. Untuk UKM merekap dari instrumen dosen. Setelah diisi oleh UKM, kemudian akan menghasilkan sebuah laporan instrumen UKM, di mana laporan ini Bapak Ibu lagi ada kendala teknis. baik, mohon izin Bapak dan Ibu, tadi ada kendala. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Tadi sampai instrumen UKM ya, kemudian menghasilkan laporan UKM. Nanti hasilnya itu digunakan untuk mengisi instrumen GKM, yang dimana dari instrumen GKM ini akan menghasilkan sebuah laporan GKM. Baik, secara garis besarnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Baik, sebelumnya ini masih ada revisi mengenai manual ini, tapi secara alur untuk pengisian instrumen seperti itu. Baik, kita masuk ke instrumen dosen. Boleh bagian IT untuk membantu instrumen dosen. Kami informasikan Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk instrumen ini berubah, yang dimana memang setiap tahunnya akan ada perubahan. Ini berubah menjadi spreadsheet ya.
atau bukan di link Google Form lagi. Baik, yang pertama di sini nanti Bapak dan Ibu, Pak Reno boleh bantu di ini kan ya. Nama lengkap dosen yang bersangkutan, nanti Bapak dan Ibu boleh diketik di situ. Kita contohkan ini dosen namanya Reno Mujiarto misal. Kemudian ada NIDN, Bapak dan Ibu silahkan ketik NIDN-nya di kolom tersebut. Nah, kemudian fakultasnya itu Bapak dan Ibu boleh dipilih sesuai dengan eh, tempat mengajarnya. Ada sekitar 7 ya. Bapak dan Ibu silahkan diketik. Oke, misalkan contoh Fasilkom boleh. Kemudian prodi juga di sini prodi yang terutama pasti di Fasilkom ya, ilmu sistem informasi. Baik, di sini ada semester ganjil, kemudian tahun akademik. Baik. Nah, ini sudah terisi semua ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk dosen untuk namanya seperti ini. Baik, kita lanjut ke bawah. Nah, ini satu nama untuk beberapa mata kuliah. Contoh, di sini ada sekitar ada nama mata kuliah. Bapak dan Ibu silakan diketik di situ nama mata kuliah yang diampu di dalam prodi. Ya, ini mata kuliah di dalam prodi. Mata kuliah di dalam prodi diisikan di sheet ini ya. Nama mata kuliah, terus kemudian kode mata kuliah, berapa SKS mata kuliah yang diampu, kemudian di sini ada jenis kelas, karyawan atau reguler, dan di sini ada reguler A sampai E, kemudian baik, di sini ada pengampu mata kuliah. Pengampu mata kuliah di sini ada saya sendiri dan tim teaching. Jadi kalau saya sendiri itu mata kuliah tersebut diampu oleh eh, saya pribadi. Tapi kalau misalkan tim teaching itu diampu oleh lebih dari satu. Misal ada 3 dosen yang mengampu di mata kuliah tersebut. Baik, kemudian kita lanjut ke ruang atau media. Ruang media di sini ada LMS, kemudian ada Google Meet ya. Jadi kalau pelaksanaan UAS-nya itu apakah menggunakan Google Meet atau LMS begitu? Pilih salah satu. Kemudian di sini ada nama ruangan. Nama ruangan eh, nama ruangan bila luring ya Bapak dan Ibu, silahkan nama ruangannya itu sesuaikan dengan masing-masing fakultas. Apakah M31 misalkan atau apa, kalau di kami fakultasnya namanya ruang 01 begitu, maka disesuaikan di fakultasnya masing-masing. Kemudian waktu pelaksanaan UAS itu contohnya misalkan dari jam 8 sampai jam 10. Bapak dan Ibu tidak perlu eh, mengetik atau menuliskan waktu Indonesia bagian baratnya. Cukup menuliskan waktu mulai sampai dengan selesai saja. Kemudian berikutnya di hari, tanggal, dan tahun, gitu ya. Di sini ada Rabu, tanggal 17 Januari 2024, contohnya. Kemudian jumlah peserta yang hadir. Nah, di sini agar memudahkan mereka, Bapak dan Ibu, silahkan tuliskan angka saja yang hadir. Jadi 30. Jadi tidak perlu 30 mahasiswa atau 30 mahasiswi atau 30 orang. Cukup angka saja. Kemudian jumlah peserta ujian yang tidak hadir itu juga sama. Tapi Pak, di mata kuliah saya itu hadir semua Pak. Bagaimana? Nah, berarti silahkan mangga Bapak dan Ibu mengisikan angka 0 saja. Angka 0 saja begitu. Baik, kemudian di sini nomor 13 itu upload soal ujian atau link Google Drive. Jadi Bapak dan Ibu sebelum mengisi eh, instrumen ini, pastikan soal ujiannya sudah disimpan di Google Drive masing-masing supaya memudahkan. Ada upload soal ujian, kemudian upload RPS,
Dua ini sudah disiapkan di Google Drive-nya masing-masing. Kemudian nomor 15 itu ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyertakan atau menuliskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Gitu. Saran untuk menyelesaikan masalah tersebut juga sama, Bapak dan Ibu. Sarannya bagaimana? Pak, di kami itu tidak ada permasalahan, Pak. Nah, berarti Bapak dan Ibu maka disilahkan tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian. Begitu. Sesuaikan dengan pertanyaan yang sudah ada dalam tabel. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada tabel terbaru, itu mengisi survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik di Universitas Subang. Nanti Bapak dan Ibu bisa diklik dan muncul surveinya. Survei yang nanti Bapak dan Ibu diisi. Ya. Ada dua survei, ada survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik, ada survei kepuasan dosen terhadap manajemen Universitas Subang. Ada dua dosen, ada dua survei. Nah, untuk Bapak dan Ibu cukup mengisi masing-masing survei itu satu kali saja. Jadi apabila sudah selesai, maka Bapak dan Ibu diisikan di tabel tersebut sudah terisi begitu, ya. Oke, ini adalah bagian daripada isi dari survei kepuasan dosen terhadap manajemen. Baik, kemudian di sini ada keterangan atau catatan apabila Bapak dan Ibu menemukan sesuatu atau catatan yang di luar dari mata kuliah di dalam prodi ini. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Apabila Bapak dan Ibu mengampu 3 mata kuliah atau lebih dari 1, berarti semuanya dimasukkan ke dalam tabel ini ya, di mata kuliah dalam prodi. Kemudian yang kedua, mata kuliah di luar prodi atau luar fakultas ya. Di sini ada contoh, di sini ada nama mata kuliah gitu ya, bahasa Inggris, kemudian kodenya berapa jumlah SKS-nya, jenis kelasnya, kemudian prodi yang mengajar di mata kuliah tersebut, prodi mana, kemudian pengampu mata kuliah siapa, saya sendiri juga atau tim teaching, kemudian ruang atau media, Google Meet, kemudian nama ruangan, ya, nama ruangan ketika UAS, kemudian waktu pelaksanaan juga sama, seperti contoh, kemudian hari, tanggal, dan uji tahun, kemudian jumlah peserta ujian yang hadir berapa, yang tidak hadir juga berapa, kemudian upload soal ujian, ini berupa link ya Bapak dan Ibu ya, upload soal ujian itu berupa link, kemudian upload RPS juga berupa link. Nah, misalkan ini ada contoh ya, keterangan atau catatan, misal mohon di ruangan M45 AC-nya tidak berfungsi, misalkan seperti itu. Baik, kita lanjut lagi, Pak Reno, ke yang di MBKM. Mata kuliah MBKM. Di sini ada nama mata kuliahnya, kemudian kode mata kuliah yang termasuk dalam MBKM, kemudian jumlah SKS-nya, kemudian jenis kelas, reguler atau karyawan, kemudian pengampu mata kuliah. Di sini ada ruang atau media, kemudian nama ruangan, kemudian ada waktu pelaksanaan juga sama, hari dan tanggal dan tahun, jumlah peserta yang hadir, kemudian jumlah peserta ujian yang tidak hadir, kemudian upload soal ujian, dan upload RPS. Apabila tidak ada keterangan atau catatan, maka dimasukkan ke dalam kolom tidak ada catatan atau keterangan, seperti itu. Baik, itu yang pertama untuk instrumen isian dosen ya, Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu semester ini tidak mengampu
mata kuliah yang di MBKM, maka Bapak dan Ibu silahkan diberi keterangan saja eh, di dalam nama mata kuliah tidak mengampu mata kuliah MBKM seperti itu. Yang lainnya dikosongkan saja. Baik, itu Bapak dan Ibu yang pertama untuk isian prodi. Kemudian yang kedua kita masuk ke instrumen UKM ya. Baik, ini UKM. Di sini ada eh, nama fakultas. Jadi fakultas tadi Fasilkom begitu. Kemudian prodinya Sistem Informasi semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Kemudian eh, di sini adalah isinya nama dosen ya Bapak dan Ibu. Kalau yang tadi itu nama mata kuliah setiap dosen, yang ini adalah nama dosen di masing-masing prodi atau di masing-masing UKM. Di sini ada nama dosen, contoh Reno Mujiarto Eskom, NID-nya berapa, kemudian status dosen, di sini ada 3, ada dosen tetap prodi, dosen tetap unsub, ada dosen tidak tetap. Baik, di sini ada jumlah mata kuliah di dalam prodi yang tadi ya, jumlah mata kuliah dalam prodinya ada berapa? Misal di sini ada 2, begitu ya. Kemudian jumlah mata kuliah di luar prodi, tadi instrumen yang di dalam dosen ya, ada berapa? Kemudian jumlah mata kuliah MBKM ada berapa? Nah, di sini kemudian ada jumlah SKS di dalam prodi, ada sertakan ya, Bapak dan Ibu. Coba guys. Ya, jumlah SKS dalam prodi, kemudian jumlah SKS di luar prodi dan jumlah SKS MBKM. Nah, kemudian eh, jumlah total SKS yang mengajar atau di kolom 11 itu Bapak dan Ibu dikosongkan saja ya. Yang warna merah pepaya itu diisi oleh LPM. Begitu, dikosongkan saja itu diisi oleh LPM. Kemudian untuk klarifikasi jumlah total, maka Bapak dan Ibu dijumlahkan. Dijumlahkan seluruh SKS dari dalam prodi, di luar prodi, dan jumlah SKS MBKM. Itu dijumlahkan hasilnya berapa SKS begitu ya. Baik, kemudian berita acara dicek kembali. Di sini ada lengkap, tidak lengkap, kurang lengkap, dan tidak ada. Berita acara UAS, daftar hadir mahasiswa, kemudian pengumpulan soal UAS, dan yang nomor 16 itu upload seluruh soal UAS di Google Drive. Jadi Bapak dan Ibu silakan diupload untuk soal UAS di Google Drive. Kemudian pelaksanaan ujian itu semua luring, sebagian luring, semua luring, semua daring, luring dan daring. Semua luring, semua daring, luring dan daring. Kemudian dosen mengawasi langsung ujian ya atau tidak begitu ya. Kemudian dosen melaksanakan ujian UAS sesuai kalender akademik ya atau tidak. Kemudian di sini ada nilai minimal EDOM, nilai maksimal EDOM, nilai rata-rata EDOM, sama rata-rata presentasi kelulusan mata kuliah yang nilai EDOM itu nanti akan kami share untuk hasilnya karena harus di-download terlebih dahulu di bagian si akad begitu Bapak dan Ibu. Tapi untuk mencari nilai minimal EDOM ya Pak Reno dibantu coba untuk kita contohkan ya Bapak dan Ibu. Kita akan contohkan nilai minimal EDOM, maksimal EDOM, dan nilai rata-rata EDOM serta
Baik, kita contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Eh, kita cari nilai minimal. Nilai minimal itu kita ambil, geserkan Pak. Ya, jadi nilai minimal itu kita ambil nilai eh, yang paling eh, rendah ya, atau yang paling paling minim. Di sini contoh saja kita sebut saja ya 1 begitu. Jadi Bapak dan Ibu eh, diambil nilai minimal itu nomor 1. Kemudian untuk nilai maksimal itu nilai yang paling tertinggi. Itu di sini ada 7,99 ya. Maaf, 9 ya. Oke. Kemudian eh, kita mencari rata-rata ya. Rata-rata di Bapak dan Ibu UKM dan GKM, silakan dibantu untuk mencari nilai rata-rata pakai rumus Excel ya. Nanti akan keluar di bagian daripada Excel tersebut. Baik, kemudian kita mencari nilai pencapaian ya, nilai pencapaian ada Pak Reno. Iya, di sini oke, kita nilai pencapaian ke atas lagi coba Pak Reno. Ya, proses capaian Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada nilai proses capaian, nanti diambil nilai rata-ratanya. Jadi kalau misalkan ada 4 mata kuliah, maka 4 nilai tersebut dirata-ratakan. Oke, baik. Itu Pak Reno kembali lagi ke awal, ke instrumen UKM. Rata-rata presentasi kelulusan tadi ya. Kemudian masukan yang dihadapi dalam pelaksanaan UAS, masukannya apa? Kemudian sarannya bagaimana? Kemudian di sini upload surat tugas dosen mengajar. Jadi di sini silakan Bapak dan Ibu untuk mengupload surat tugas dosen mengajar menggunakan link Google Drive ya, Bapak dan Ibu, biar untuk memudahkan pengecekan seperti itu. Baik, itu untuk pengisian yang UKM ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk UKM itu, Abi kita sampaikan lagi bahwa ini semua dosen yang ada di dalam prodi tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya itu GKM. Kita masuk ke isian GKM. Di sini tertera hanya fakultas ya, nama fakultas, Fasilkom, kemudian semester, ya, kemudian tahun akademik, ya, dan seterusnya. Baik, hanya ada 3 kolom yang akan diisi oleh GKM. Kemudian di sini, nah, untuk yang kalau UKM itu namanya nama dosen. Kemudian kalau yang di sini adalah namanya nama prodi. Jadi kalau misalkan satu fakultasnya ada 3 prodi, berarti ada 3 nama prodi yang ada di sini. Sini ada nama prodi, kemudian jumlah dosen tetap prodinya ada berapa, kemudian jumlah dosen tetap unsupnya ada berapa, kemudian jumlah dosen tidak tetapnya ada berapa. Kemudian dosen pengampu mata kuliah yang memiliki RPS, semua, sebagian, atau tidak ada. Kemudian jumlah dosen pengampu mata kuliah membuat soal UAS. Apakah semua sudah membuat soal UAS atau hanya sebagian atau tidak ada. Kemudian pelaksanaan pelaksanaan KBM itu daring, luring, atau daring dan luring. Kemudian pelaksanaan ujian,
Pelaksanaan ujiannya itu daring, luring, atau daring dan luring. Kemudian semester sekarang melaksanakan MBKM atau tidak, begitu. Kemudian jumlah dosen tetap yang melebihi 16 SKS. Ada berapa jumlah dosen yang melebihi 16 SKS? Apakah ada 2 atau 3 atau 1 atau tidak ada? Apabila tidak ada, Bapak dan Ibu silahkan ketik angka 0 begitu. Kemudian di sini ada jumlah dosen yang melaksanakan ujian UAS sesuai kalender akademik, semua sesuai jadwal, sebagian dan semua tidak sesuai jadwal. Di sini ada lagi nilai minimal EDOM. Berarti ini nilai minimal EDOM-nya itu per prodi ya, Bapak dan Ibu. Jadi di satu prodi, nilai dalam satu prodi begitu. Nilai minimal EDOM dalam satu prodi. Nilai maksimal EDOM juga sama dalam satu prodi, nilai rata-rata EDOM, kemudian rata-rata presentasi kelulusan mata kuliah. Kemudian di sini ada upload jadwal mata kuliah semua prodi, upload surat tugas mengajar, kemudian rencana tindak lanjut permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh dosen di prodi tersebut bila terdapat masukan. Bila tidak ada, berarti Bapak dan Ibu silakan diketik tidak ada permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh dosen. Kemudian masukan yang dihadapi dalam pelaksanaan UAS, saran, menyelesaikan masalah tersebut, kemudian upload surat tugas dosen mengajar di Google Drive. Kemudian ini Bapak dan Ibu ada tambahan 3 pertanyaan. Yang pertama, kolom 23 itu, apakah program studi sudah melakukan kegiatan tracer study? Jika ya, cantumkan tanggal pelaksanaannya begitu ya. Jika belum, Bapak dan Ibu silakan tulis tidak atau belum melaksanakan tracer study. Kemudian 24, apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu? Jika ya, cantumkan tanggal berapa dan link dokumennya. Jika belum, Bapak dan Ibu silakan tulis tidak atau belum melakukan peninjauan RPS. Kemudian yang nomor 25, apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala? Gitu. Jika ya, dokumennya atau tanggal berapa, jika tidak, maka tulis tidak. Begitu. Baik, ini untuk GKM ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada instrumen dosen, UKM, dan GKM. Kemudian kita lanjut ke MKKU ya. Baik, kita ke MKKU. Ada 2 instrumen. Baik, ini ada isian dosen MKKU dan auditor MKKU. Di sini nama lengkap dosen yang mengajar di MKKU. Kemudian sertakan NIDN atau NIDK juga boleh, Bapak dan Ibu, jika belum memiliki NIDN. Kemudian di sini di bawah ada nama mata kuliah, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian ada SKS, kemudian ada program studi, kemudian di sini ada jenis kelas, kemudian ada pengampu mata kuliah, tim teaching, dan saya sendiri. Kemudian ada ruang atau media, ada LMS dan Google Meet. Kemudian nama ruangan bila luring, ruangan berapa, kemudian pelaksanaan UAS, waktunya Bapak dan Ibu, hari dan tanggalnya, jumlah peserta yang hadir, jumlah peserta ujian yang tidak hadir, kemudian pelaksanaan UAS sesuai jadwal kalender akademik Universitas Subang, ya atau tidak, kemudian upload soal ujian atau link Google Drive, kemudian ada RPS, ya ada RPS di sini upload linknya, kemudian permasalahan yang dihadapi, saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini juga ada untuk mengisi survei kepuasan dosen. Yang pertama terhadap suasana akademik, yang kedua terhadap manajemen di Universitas Subang. Kami sarankan Bapak dan Ibu, survei ini
untuk diisi ya Bapak dan Ibu, karena mengingat hasilnya juga akan menjadi data untuk bagian isian survei begitu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk mengisi satu kali saja, ya satu kali saja untuk survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik, dan yang kedua survei kepuasan dosen terhadap manajemen begitu ya. Kemudian nomor 21 atau bagian 21 itu ada keterangan atau catatan. Baik, ini isian dari dosen MKKU. Kemudian yang kedua ada auditor MKKU ya. Auditor MKKU. Baik, nah ini ada auditor MKKU. Di sini sesuaikan dengan fakultas ya, Bapak dan Ibu. Kemudian prodi yang mengajarnya, kemudian semester dan tahun akademik. Baik, terus ke bawah. Di sini nama dosen, NIDN, kemudian status dosen, kemudian jumlah mata kuliah, kemudian SKS, jumlah SKS yang diampu, jumlah prodi yang diampu, berita acara UAS, daftar hadir mahasiswa, pengumpulan UAS, kemudian upload seluruh soal di UAS di Google Drive, kemudian pengumpulan RPS, upload seluruh RPS di Google Drive, pelaksanaan ujian, dosen mengawasi langsung, kemudian dosen melaksanakan ujian UAS sesuai dengan kalender, kemudian juga nilai EDOM, nilai minimal, maksimal, nilai rata-rata, EDOM, kemudian rata-rata presentasi kelulusan mata kuliah, kemudian masukan yang dihadapi di dalam pelaksanaan UAS, kemudian saran, dan yang terakhir upload surat tugas dosen mengajar di Google Drive. Baik, Bapak dan Ibu, itu tentang instrumen ya. Ada sekitar 5 instrumen keseluruhannya untuk dosen, kemudian untuk UKM, kemudian instrumen untuk GKM, kemudian untuk dosen MKKU, dan satu lagi kemudian untuk auditor MKKU. Kemudian selanjutnya Pak, nanti UKM dapat dari mana ini datanya, data mengenai dosen. Kalau kemarin kan kita di link itu tinggal di-download ya Bapak dan Ibu di linknya masing-masing. Nanti mengenai hal itu dari tim kami akan merekap semuanya, nanti akan dikirimkan ke masing-masing UKM. Baik, Bapak dan Ibu, sekian dari saya pemaparannya. Mohon maaf apabila, oh ya, baik, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Dr. Denny kemudian. Pada Pak Dr. Denny dipersilahkan. Itu begini, kemarin itu yang saya banyak tapi kamu itu biji. Des, ada nggak, Mas? Sudah ada. Ada Pak, Ada ya Bu Mai? ada Pak. Ada Pak. Sudah ada. Ya, izin ini di pengampu mata kuliah, kolom 6. Itu kemarin tuh ada yang, Pak, saya memang banyak ngajar. Itu karena tim teaching. Ya, kalau memang tim teaching, tapi diajar oleh orang lain,
maka di berita acara syarat itu kan biasanya namanya orang lain. Tapi kalau tim teaching, tapi yang mengajarnya dosen tersebut tetap saja dihitung sebagai penanggung jawab dosen. Jadi walaupun tim teaching, tapi yang ngajarnya itu, misalkan saya dosen pertama, dosen kedua itu Pak Arif. Artinya kan itu tim teaching. Nah, tapi yang mengajarnya itu saya, jadi tetap karena ini isian saya, jadi saya ngisinya bukan tim teaching, tapi saya sendiri yang mengajarnya. Kecuali kalau nama mata kuliahnya itu memang dosen pertama saya, tapi yang mengajarnya itu Pak Arif. Nah, itu kliknya tim teaching. Jadi supaya tidak salah arti, jadi tim teaching itu nanti pada saat akumulasi penjumlahan SKS-nya itu tidak akan dihitung, tapi yang dihitung itu hanya yang saya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keisian UKM. Sebelum diskusi ya Bapak Ibu. Di kolom 11 yang tadi, nah ini yang warna, memang yang kuning itu diisi oleh UKM, tapi yang ini itu, yang oranye, nanti akan diisi oleh LPM, di mana jumlah SKS ini ditemukan dari sumbernya itu dari si akad. Bila mana memang ada melebihi dari 16 SKS, ini kita menemukan memang ada sampai 40 SKS, sampai 30 SKS. Sedangkan beliau-beliau adalah struktural. Ada dekan, ada kaprodi, ini yang memang kita apa ya, akan informasikan lah gitu. Tapi bila mana ini ternyata bukan bukan jumlahnya bukan sebesar itu, maka silakan konfirmasi di kolom 12. Tapi yang benarnya jumlahnya berapa? Lalu silakan uraikan di kolom, mulai kolom 7, 8, 9 ini diuraikan jumlahnya itu. Karena memang sampai sekarang di laman si akad itu belum nemu laman yang memang pasti si dosen tersebut itu mengampu mata kuliahnya berapa Bapak Ibu. Tapi sedang dalam proses karena LPM itu punya dashboard sendiri bisa melihat eh, dosen mengajar jumlah SKS. Tapi ini maksudnya total ya, bukan hanya di prodi tersebut, di prodi-prodi yang lain. Gitu. Karena Pak Rektor setiap rapat ini prodi melebihi dari batas BKD, melebihi dari 16. Jadi memang batas ambangnya itu 16. Tapi kalau dosen yang memang bukan struktural itu masih dimaafkan lah ibaratnya nggak apa-apa karena mungkin banyak dosen yang memang strukturalnya jadi dilimpahkan ke dosen tetap. Artinya kalau memang kenapa bisa sampai banyak, apakah dosen tetap kurang di prodi tersebut nanti itu analisisnya ke arah sana. Nah, mungkin itu. Jadi yang oranye ini nanti konfirmasi LPM artinya bukan berarti itu sudah benar dari data di LPM, makanya muncul ini di instrumen ini supaya kita itu ingin konfirmasi ke UKM GKM betul nggak jumlahnya segini si dosen tersebut. Gitu hanya ingin mengkonfirmasi ini berdasarkan dari si akad. Di si akad ini kan kita lihat dari berita acara yang memang ditulis si dosennya itu dosen tersebut tidak akurat itu misalnya gini bisa jadi ketika pada saat perkuliahan tidak ada perkuliahan di minggu itu bisa jadi berkurang atau bertambah karena setiap saya lihat di tiap bulan itu berbeda jumlahnya tapi rata-ratanya seperti itu nanti yang akan saya tampilkan dari LPM gitu. Yang terakhir mohon pada pengisian link dosen UKM maupun GKM membantu dosen yang ada di prodi masing-masing untuk bagaimana terutama dalam menglinkkan Google Drive untuk soal-soalnya dikumpulkan, RPS-nya dikumpulkan dalam satu link Google Drive. Mohon dibantu saja oleh UKM GKM karena belum tentu semua paham atau belum tentu semua bisa. Jadi dimohon bantuannya untuk UKM GKM membantu dalam pengisian
link ini. Oh, yang terakhir, nanti di UKM itu akan kita munculkan semua dosen-dosen yang berdasarkan di PD Dikti, nama-nama dosen yang berdasarkan di PD Dikti. Kalau misalkan ternyata dosen itu sudah ada, tinggal konfirmasi saja. Nah, kalaupun memang ada tapi belum mengisi itu akan kelihatan. Kemarin kejadian seperti ini. Kemarin LPM itu pernah dipanggil setelah monep ujian terakhir, Bapak Ibu, karena berkenaan salah satu prodi. Kenapa si dosen prodi ini cuma ada 3 katanya. Padahal kita sudah ada 6 malahan, bukan 3. Kok di laporan monep itu cuma 3? Nah, disangkanya itu dosennya itu cuma 3 di si prodi tersebut. Jadi salah arti. Padahal yang mengisi link Google Gform Monep itu cuma 3 dosen, yang 3 dosennya itu tidak mengisi, jadi tidak dimasukkan nama-namanya itu, nama si dosennya itu, cuma ada 3. Nah, maka dari itu kita akan memasukkan semua nama dosen. Jadi kalau memang dosen tersebut tidak mengisi, ya sudah dikosongkan saja, berarti artinya tidak mengisi. Jadi mohon bantuan UKM dan GKM supaya tidak salah arti dalam laporan, karena kita pun kadang suka berbeda antara di PD Dikti dan di prodinya itu berbeda nama-nama dosennya atau dosen yang ada dan tidak ada. Beberapa prodi kemarin hasil AMI pun di PD Dikti ada 5, tapi sebetulnya cuma ada 3 karena 2 itu tidak ada gitu. Itu hanya melengkapi untuk di PD Dikti. Nah, misalnya seperti itu yang mungkin nanti menjadi temuan yang memang kita giring ke arah positif, bagaimana solusinya gitu. Karena dampaknya pasti nanti ngajarnya akan lebih banyak, melebihi dari ambang BKD gitu. Mungkin itu dari saya tambahannya. Silahkan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny atas tambahannya. Pak Arif, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Mbak Maya, Waalaikumsalam Ibu. Mas Ari. Waalaikumsalam Ibu. Boleh nanya ya? Boleh Bu Ini tadi Yuli. menarik di awal tadi Pak Denny soal jumlah SKS itu juga menjadi tanda tanya buat saya, bahkan di laporan terakhir itu sampai saya ini ya mengkoreksi sampai ganti gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, jumlahnya itu sesuai fakta, apa harus sinkron dengan si akad atau batas ambang BKD tadi gitu. Soalnya tadi kan seakan-akan ketika misalnya 40 SKS kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi namun kalau kita bicara fakta, faktanya seperti itu. Nah, jadi supaya tidak menjadi kesalahan lagi dalam laporan, yang harus kami dari dari BKM laporkan itu atau UKM laporkan itu jumlah yang mana, faktanya atau batas maksimalnya. Karena kemarin saya isi batas maksimal, ternyata disuruh apa adanya begitu ya. Dan yang kedua, contohnya gini, di si akad itu ada mata kuliah yang sebenarnya tidak saya ampu. Nah, bagaimana dengan yang seperti itu? Kalau misalnya minta dihapus, dihapusnya oleh siapa begitu? Karena kejadian di si akad sebagai pengampu sebenarnya di jadwal kuliah saya bukan pengajar untuk mata kuliah tersebut. 2 pertanyaan itu saja, Mas Arif, Pak Denny, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Pak ya. Mangga Pak Arif atau Kak Denny yang mau menjawab. Mungkin Silakan. nanti Pak Denny Bu Maya sedang siap-siap dulu. Ya. Baik Mangga Ibu, Pak terima Denny. kasih. Untuk masalah SKS itu harus fakta, Bu, karena memang ini mah internal, jadi tidak masalah. Cuma nanti kita akan, kalau misalkan ternyata faktanya itu kekurangan dosen atau gimana kan bisa kita nyari solusinya. Kenapa bisa melebihi seperti itu? Yang kedua mengenai ada tapi tidak diampu oleh
ibu misalkan si mata kuliah tersebut. Jadi itu ada nama ibu tapi tidak diajar oleh ibu mungkin gitu Bu maksudnya. Itu Betul. nanti Jadi di masuknya akad saya statusnya itu tim ada, teaching Bu. oh, tapi sebenarnya mata kuliah itu bukan mata kuliah tim teaching, Pak. Jadi misalnya ada mata kuliah yang bukan tim teaching ya, saya sebut mata kuliah A. Ada Iya. di si akad saya, tapi di jadwal di jadwal perkuliahan kan saya nggak pegang mata kuliah itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Abaikan saja untuk pelaporannya atau bagaimana? Nanti kan tadi kata Pak Denny nanti akan dilihat di si akad tuh untuk yang di kolom berapa tuh kan ada tuh ya. Nah, itu gimana solusinya? Jika terjadi ada mata kuliah yang ada di si akad seorang dosen, tapi sebenarnya dosen itu tidak mengajar mata kuliah itu, tidak mengampu mata kuliah tersebut. Bu, ini agak bingung. Ibu yang mengajar ibu, tapi Enggak. nama dosen Di ibu, si akad tapi ada nama saya, tapi di jadwal mata kuliah tidak bukan saya yang pegang itu. Masuk daftar si akad, tapi sebenarnya saya tidak mengampu mata kuliah itu. berarti siapa yang mengajarnya Bu? Enggak tahu. Tapi Bapak mohon maaf ya. Jadi apa gimana cara membuang di si akadnya gitu Pak? Karena kan nanti base-nya dari situ. Nanti jangan-jangan karena nggak ada edom di mata kuliah itu, jadi bisa jeblok edomnya ya. Nah, jadi kan maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara penginputan di si akad yang kurang akurat gitu Pak. Yang bisa menghapus itu siapa Pak? Pertanyaan itu mungkin ya. Iya. Ini masalah baru berarti Bu ya. Ibu disiakan namanya tapi yang mengajar bukan ibu nih. Ya. Sebetulnya bisa jadi ibu masuknya statusnya tim teaching dulu sementara sih Bu supaya tidak dihitung bahwa ibu tidak mengajar di SKS tersebut gitu. Tapi ini tentunya harus ditindaklanjuti terutama oleh Puskom Karena mata gitu. kuliahnya bukan tim teaching. Kalau mata kuliah tim teaching saya paham lah tadi kan katanya kalau berarti nanti saya tulis tim teaching karena saya nggak ngajar. Masalahnya mata kuliah ini bukan mata kuliah tim teaching gitu. Bisa dihapus nggak Pak? Biar nanti nggak bisa dihapus ya? Bisa Bu, bisa Bu. Oh gitu. Iya, Ya, ini di Puskom gitu. ini bisa ya nantinya akhirnya akan terakumulasi ibu mengajar walaupun ibu tidak mengajar ya secara Nah, faktanya. karena saya nggak di jadwal mata perkuliahan saya kan nggak ada mata kuliah itu bukan untuk saya gitu. Betul. Itu nanti ke Puskom mungkin Bu nanti. Nah itu mungkin temuan-temuan itu yang nanti kita harapkan supaya selesaikan gitu Bu. Ya kan saya sudah pernah tanyakan di fakultas. Jawabannya kan secara simpelnya udah abaikan saja, saya ngajar sesuai jadwal. Cuma tadi kan begitu saya lihat ada kolom yang akan dilihat di si akad, otomatis itu kan akan terekap gitu. Betul. Iya itu memang harus lewat Puskom Bu yang koordinir itu. Ya. Berarti Nanti harus mungkin dihapus dulu ya, Pak Denny ya. ya karena rencana kita pun nanti pada saat presentasi laporan kami akan mengundang Puskom Bu. Gitu, jadi supaya langsung menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu yang memang ranah Puskom. Jadi nggak bisa dari fakultas saja dihapus, nggak bisa ya Pak Denny ya? Supaya Sebetulnya bisa, sepertinya bisa, Bu. bisa. Kayaknya bisa Bu, oleh operator fakultas pegang juga. Soalnya bilangnya abaikan saja, jadi saya waktu itu ya sudah nggak ini gitu. Tapi begitu tadi barusan ngobrolin bahwa itu nanti akan dilihat oleh LPM dari si akad, saya jadi wah nanti gimana nih gitu kan. Terus yang tadi Pak jawaban Bapak sesuai fakta, jadi semisal memang masih ada angka yang katakanlah 2 kali lipat batas BKD gitu ya jumlah SKS-nya ya sudah nggak apa-apa sesuai fakta saja ya Pak Denny ya. Sesuai fakta saja Bu, nggak apa-apa. Baik. Gitu. Supaya nanti bagaimana ini kalau supaya lebih jelas, misalkan 40 SKS ini apakah terbagi yang di dalam prodi berapa, di luar prodinya berapa, atau MBKM berapa gitu. Nah, biasanya juga tadi kan akumulasi yang di luar prodi juga, Pak. Makanya jadi kan pertanyaannya apakah hanya dalam prodi, ternyata kan di luar prodi juga harus tetap dihitung ya, artinya dosen yang mengajar di fakultas-fakultas lain begitu. Ya betul.
UKM tentunya harus koordinasi dengan Kaprodi supaya bisa mengkonfirmasi si dosen tersebut itu mengajar di mana saja dan berapa jumlah SKS-nya. Jadi kita tuh minta konfirmasi si dosen tersebut. Kita pun punya data, LPM punya data, dosen pun silahkan mengisi. Kita samakan datanya, sinkron apa enggak gitu. Nah, betul Pak, kan kita nggak mau dibilang ngawur ya. Ya betul. Oke, tadi saya juga senyum-senyum tuh sendiri waktu Hmm. Pak Denny di awal berkomentar tentang jumlah SKS ini gitu ya. Jadi saya jadi berasa kesindir gitu ya Pak. Oh, enggak Bu, bukan maksud nyindir Bu. Ini secara keseluruhan ya Bu. Oke, iya, iya. Cuma kebenaran juga ya kan saya cerita tadi ya yang semester lalu kan sempat jadi apa direvisi gitu laporannya gara-gara memang disuruh fakta aja katanya gitu. Iya. Baik, Pak Tapi yang Denny. 40 SKS bukan satu orang Bu, ternyata Abdi dapat data kemarin itu beberapa orang ada Iya, gitu. Yang ya. memang kita harus garis bawah itu struktural masalahnya. Iya, sama ini Pak Denny, kalau boleh nawar ya, emak-emak mah Iya biasa nawar Bu. soalnya jangka waktu pelapornya agak panjangin dikit ya Pak Denny ya. Boleh Bu. Kalau nggak Habis tadi Mas salah Arief ya. minta minggu ini, ih saya mah angkat tangan. Belum monepnya mungkin Bu. Pelaksanaan monepnya minggu ini pelaksanaannya. Iya, takutnya Karena terlalu buru-buru. oh ya Bapak Ibu kalau nggak salah itu 24 itu mulai mengisi penilaian dosen itu terakhir 31 Januari kalau belum berubah ya Bu. Bapak Betul, Ibu mohon betul. maaf koreksi. Jadi pengisian nilai itu sampai akhir bulan ini. Jadi kan artinya secara keseluruhan pengisian instrumen bisa dilakukan setelah semua dosen mengisi penilaian. Gitu Bapak Ibu. Gitu mungkin Bu. Iya, Pak Denny. Pokoknya Iya. nanti untuk terutama Fakultas Hukum minta tambahan waktu deh ya. Iya boleh Bu. Nanti kalau kalau ada kendala hubungi LPM aja Bu. Iya, terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu, Mangga. Baik, terima kasih Bu Yuli dan Kak Deni. Bapak mungkin sedikit tambahan yang Mike ketahui ketika mata kuliah itu diampu oleh dosen A, itu disiakannya gitu ya, yang ngaturnya itu ada akun SBA setiap prodinya kalau tidak salah. Jadi itu bisa diatur, misalkan saya mengajar pemrograman mobile itu diaturnya oleh akun prodinya. Nah, saya juga kurang paham dengan pertanyaan Bu Yuli ketika namanya tercantum, tapi tidak mengajar, karena kan itu akan berhubungan dengan gaji juga ya Pak, pengisian berita acara, kemudian kehadiran mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hal itu bisa diatur sebetulnya dari fakultas atau prodinya gitu kan, yang karena yang ngatur dosen bersangkutannya itu fakultas gitu kan ya Pak? Iya betul Bu. Kalau Bisa. tidak salah seperti itu gitu. Punya Jadi akun. Cuman sebatas mana mungkin aturannya kan ada keterbatasan juga di prodi sampai fakultas. Nah, nggak tahu tuh iya. keterbatasannya. Nah itu jadi agak bingung juga ketika Bu Yuli dimasukkan di mata kuliah A tapi tidak mengajar mata kuliah tersebut gitu ya Pak ya. Karena itu kan akan berhubungan dengan nanti si mata kuliah itu berita acaranya gitu kan ya Pak ya. Kemudian kehadiran mahasiswanya dan lain sebagainya seperti itu. Itu Bu Maya. Jadi kan nanti jangan punya kesan saya tidak melaksanakan Iya tugas betul. gitu. Tapi kan saya mengikuti itu aja jadwal perkuliahan ya, artinya sesuai dengan apa yang ada di surat tugas begitu. Oke. Atau mungkin itu adalah mata kuliah konversi MBKM Bu. Oh, kurang tahu ya. Apa begitu Ibu? Nah Tapi Oh kan iya iya bisa jadi perkuliahannya tiap MBKM. minggu. bisa Oh jadi ya itu. Pak ya. Karena Bisa jadi MBKM MBKM Bu. ya Karena bisa memang jadi. syarat kita belum sinkronasi MBKM Bu. Betul. Baru Nah yang baru sekarang ini kalau yang kalau syarat emang begini terbaru ini. berarti masuk akal gitu ya, artinya Ya. masuk akal. Ya saya nggak Jadi tahu mungkin apakah ada dosen-dosen yang lain gitu ya yang punya maksudnya yang hal seperti ini gitu, artinya gizi akad ada tapi faktualnya tidak gitu. Mohon maaf Bu, kalau di surat tugas Ibu ada mata kuliah tersebut surat tugas ke Ibu. Eh nggak ada, nggak ada. Saya Ya cuma itu. pegang 9 kelas, tapi ada mata kuliah lain yang tercantum gitu. Tapi nggak ada jadwalnya.
Tapi nanti kalau misalnya saya ke kampus, nanti saya tanya lagi ke ini deh, ke Pak Kaprodi atau ke bagian BAK-nya, Ya, betul bagian Bu, ke situ Bu. IT-nya, iya. Iya. Ibu, Makasih Ibu Maya G. Ibu, mangga Nggak nanya selanjutnya Bu, G-nya apa? Mayage, emang nggak Mayage Pak Bu? Kok Iya, Bu? Maya Gelis gitu. Oh, Gitu. Ibu aku Kayak kira gemes. aku Mayage. Bukan gemes sih, Pak Denny mah gemes. Gelis Pak Bu, Denny. Bu Yuli Iya, dikira Bu Maya ganteng, bukan ya? itu Mas Arief G. Siap, Ibu atur nuhun Ya, pertanyaannya. makasih. Mangga Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang Dari Fakultas Teknik. Baik Bu, izin. boleh Ibu Sri. Mangga Ibu. Saya Sri Nur Cahyani sama dari Fakultas Hukum dengan Ibu Yuli. Baik, izin off cam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin permasalahannya sama Bu. Kalau saya justru ada 2 mata kuliah yang kelas karyawan ya, tapi nggak ada mahasiswanya gitu Bu. Nah saya udah sampai sekarang masih tercantum di si akad. Ya, memang saya juga nggak mengisi gitu karena memang mahasiswa pesertanya nggak ada gitu ya. Tapi kan jadi nanti kalau tidak dihapus itu diisi akad ya, saya kelihatan seperti yang ngampu banyak gitu. Padahal ada 2 mata kuliah itu walaupun di si akad saya itu ada gitu ya, tapi mahasiswanya nggak ada gitu Bu. Itu bagaimana kalau yang seperti itu Bu? Izin yang menjawab Pak Denny atau Pak Arif? Enggak, yang mau menjawab. Iya, mungkin kalau ke masalah ke sana kita pun bingung Bu. Itu harus ke Puskom atau ke tataran manajemen dari fakultas atau prodinya itu seperti apa dihapus atau dan lain. Jadi kan kita memang hanya menampung saja dulu. Nanti pada saat rapat itu kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Yang kebetulan memang langsung ke Ibu yang dapatnya bukan dosen-dosen yang lain kan gitu. Sama halnya tadi Bu Yuli. Jadi bingung kita jawabnya sebetulnya. Seperti itu permasalahan itu. Gitu Bu. Itu Baik, ya ranah manajemen di ya. prodinya Bu atau di fakultas. Ya nanti baik saya tanyakan juga Iya. nanti ke Kaprodinya bagaimana kalau yang seperti itu, karena kalau misalnya tidak segera dihapus kan saya seolah-olah ngampu mata kuliahnya banyak gitu Pak, padahal enggak gitu. Betul Bu, akan terakumulasi soalnya Bu ya. Iya gitu, iya SKS Iya. dapurnya banyak gitu Pak. Ya, Iya. makasih. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu Sri sudah cukup jawabannya ya Bu? Baik Bu, sementara cukup, nanti saya sampaikan juga ke Kaprodinya kalau pas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Mangga. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Ada dari Fakultas Teknik Bu. Boleh Bapak, silakan Pak Sugeng, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apresiasi dulu untuk LPM ini instrumen UMONEF-nya bagus ya, jadi lebih mudah untuk mengisinya dibanding tahun yang lalu. Masih ada miss antara instrumen dosen sama UKM. Sekarang saya lihat sudah bagus. Nah, kemudian saya mau menyampaikan kondisi di Fakultas Teknik. Jadi tadi Pak Denny sudah banyak menyampaikannya itu terjadi itu Fakultas Teknik yang seperti tadi Pak Denny ceritakan itu terjadi di Fakultas Teknik. Jadi di Fakultas Teknik itu kan permasalahannya dosennya sedikit, dosen tetap ya, dan tidak sama antara di PDDikti dengan faktanya. Jadi di PDDikti hanya ada 3 gitu, bahkan ada yang 1 karena yang lain tidak sesuai dengan prodinya. Nah, sehingga permasalahannya kan
tiap dosen mengajarnya lebih dari PKD. Struktural juga ada yang sampai 30 itu di Fakultas Teknik. Nah, tapi untuk merekrut dosen juga kan tidak mudah, jadi memang kondisinya seperti itu di Fakultas Teknik. Namun kita menyiasati apa namanya, untuk yang struktural mengajar banyak, SKS ada sampai 30, tapi kita bukan memanfaat, memberdayakan, jadi kita sedang apa namanya, mengkader dari alumni yang kita sekolahkan untuk nantinya jadi dosen, itu diberi beban untuk mengajar sebagai pendamping dari dosen utama, tapi tidak masuk isiakat karena belum dosen, jadi tidak. Nah, itu belum masuk tim teaching, berarti kan itu tetap di tanggung jawab dosen utamanya ya Pak ya. Nah, sehingga otomatis akan besar ininya apa namanya, beban dosennya dari struktural itu. Nah, kemudian seperti saya sendiri juga kan mengajar 3 mata kuliah, 9 SKS, tapi karena kelas AB maka jadi 18 SKS. Sedangkan saya sendiri juga kan struktural, itu kan sudah melebihi dari PKD. Nah, kemudian apakah ya tadi udah dijawab, harus disampaikan apa adanya ya. Kemudian untuk dosen, ada dosen luar biasa yang tidak NIDN maupun NIDK, itu apakah harus dimasukkan atau bagaimana untuk monetnya. Kemudian untuk mata kuliah praktikum. Nah, mata kuliah praktikum di Fakultas Teknik ini kan ada mata kuliah praktikum yang diselenggarakan di luar kampus, kita, bekerjasama dengan kampus lain. Kemudian praktikum di Fakultas Teknik kan ada yang tidak ada UAS-nya. Itu seperti apa monetnya? Apakah harus dimasukkan atau bagaimana? Nah, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Langsung kasih. jawab. Ya. Iya, enggak Pak. Jauh ya Bu Mai, langsung ya. Langsung Pak. Iya, Pak Sugeng ngatur nuhun. Memang pertama ini perubahan instrumen ini, ya LPM pun ini hasil dari masukan UKM GKM Bapak Ibu semua, yang kalau memang ini lebih bagus, alhamdulillah, berarti masukan-masukan positif itu terus mengalir. Nah, yang kedua itu masalah memang betul di teknik tuh kita pun melihat ada beberapa yang memang melebihi dari BKD arsitek dan lain-lain, misalkan kayak gitu Pak ya, sampai yang lain-lainnya. Ya. Karena memang ditemui di AMI pun dosen faktanya ada berapa, tapi di PDDikti sebetulnya mencukupi. Tapi bahaya Ya. kalau memang dihapus, malah masalahnya jadi berkali lipat. Nah, tapi Betul. setidaknya Pak sudah ada tindak lanjut atau rencana yang akan dilakukan. Apakah itu akan meng-hire dosen tidak tetap atau lain-lain gitu. Itu mungkin rencana tindak lanjutnya supaya apa ya, mutu di Fakultas Teknik itu tetap terjaga gitu, dan struktural tetap bekerja sesuai fungsinya yang lebih banyak di manajemen. Misalkan DLB ini yang tadi tentang dosen luar biasa ini, apakah harus dinilai atau tidak? Bagusnya itu dinilai Pak, supaya memang ketika walaupun meng-hire dosen LB, dosen tidak tetap kan artinya, tapi tetap oleh kita dijaga kualitasnya, supaya apa sih yang mereka berikan dalam pembelajaran ke mahasiswa kita gitu. Misalkan tadi kan kekurangan dosen meng-hire luar, tapi tetap yang memang benar-benar mengerti atau sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum kita gitu Pak. Lalu ini masalah praktek luar kampus, kalau memang tidak ada ujian, tidak masalah Pak, tinggal di catatan saja. Ini tidak ada ujian, ujiannya pelaksanaannya oleh praktek misalkan. Nah, itu temuan-temuan itu mungkin kita akan kembangkan lagi instrumennya bagi mata kuliah yang memang khusus untuk praktek di luar kampus. Nanti mungkin ada lagi instrumennya muncul setelah ada temuan dari lapangan seperti itu. Nah, terlebih melihat dari peraturan yang
yang 53 ini yang terbaru ini yang 2023 ini kan ada juga ujian itu tidak harus selalu ujian tulis. Nah, ini nanti sedang dikembangkan juga aturannya dari kampus supaya temuan dari sini itu dari Monep ujian itu lebih mendorong supaya pedomannya itu cepat ada gitu dari universitasnya gitu. Mungkin itu Pak jawaban sementara kita Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Cukup ya jawabannya, cukup jelas dari Pak Denny. Dan selanjutnya, eh, saya boleh nanya Pak? Bu. Boleh ya Pak. Nah, saya tuh mau memastikan nih Pak, jumlah SKS di sini, karena ini sempat dibahas juga oleh Pak WR1 pada saat kita rapat pemaparan Monep, hasil Monep UAS di tahun kemarin gitu ya Pak. Yang jumlah SKS ini, saya masih bingung, jumlah SKS ini apakah dikalikan dengan kelas atau tidak gitu Pak? Kalikan dengan kelas Bu. Kalikan dengan kelas ya, karena kan kemarin sempat disampaikan ya oleh Pak WR1 bahwa nggak usah kalikan dengan kelasnya, itu akan berhubungan dengan honor kan gitu ya Pak ya, karena di di pelaporan mah, atau saya yang salah itu saya kurang paham ya Pak, tapi saya hanya memperjelas aja bahwa si jumlah SKS ini mata kuliah SKS mata kuliah dikalikan dengan kelas gitu ya Pak. Iya Bu. Makanya siap. di isian instrumen dosen itu ada yang kelas reguler A, reguler B gitu. Nah, itu muncul Betul. kan supaya Oke, itu betul. nanti terjemlahkan Siap, oke Pak. gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin ya Pak, ini saya masukkan yang dari sisi pengisian ruang atau media, Pak. Kan ada ruang atau media itu ada pilihannya itu tadi itu Google Meet atau LMS. Nah, ketika dia luring, ketika dia offline gitu ya Pak ya, berarti kan ruang medianya itu dikosongkan, tapi tidak ada pilihan dikosongkannya. Jadi mungkin bisa dikasih satu pilihan lainnya atau offline gitu ya Pak ya. Karena kan Betul Bu. ketika Di, ujian offline kita nggak pakai Google Meet ataupun LMS misalkan seperti itu. Nah di situ mungkin ada pilihan lagi, salah satunya yaitu offline gitu ya Pak ya. betul Bu, diterima. Itu Ya. memang tadi biasa ganjil dari pada saat penjelasan. Jadi opsi ketiganya itu ya luring aja langsung ya. Gitu ya Pak ya. Siap. Baru Karena ngisi di kolom sebelahnya tidak selanjutnya. ruangan. Ngisi di Betul. kolom selanjutnya di ruangan mana gitu kalau luring ya. Siap Ya, Bapak. Mungkin siap. itu. Nuhun Bu. Sama ini Bapak untuk mata kuliah MKKU Pak. Jadi kan dosen itu kadang mata kuliah MKKU ini misalkan misalkan ya Pak, saya mengajar di luar prodi untuk mata kuliah MKKU misalkan seperti itu ya Pak. Nah berarti saya nggak usah isi lagi data instrumen dosen di luar prodi. Saya hanya cukup mengisi instrumen yang ada di MKKU. Mengisi Bu supaya prodi itu tahu Ibu mengajar di mana saja. Oke, nanti jatuhnya si apa sih si SKS-nya bengkak nggak Pak? Nggak ya? Enggak Bu, itu mah cuman satu data, satu si akad. Oke, nah untuk misalkan MKKU itu adalah mata kuliah di dalam prodi Pak. MKKU itu misalkan mata kuliah di dalam prodi. Nah dia harus ngisi juga yang di dalam prodi plus MKKU, berarti double gitu Pak. Ya, karena MKKU kalau nggak salah ada surat tugasnya ya. Iya betul Pak, ada surat tugasnya. Nah Surat tugas langsung MKKU ya. betul, pengalaman di semester kemarin itu eh, ada apa ya? Jadi ada double data gitu, Pak. Di MKKU dia isi, di Prodi juga dia isi. Nah, mungkin untuk dosen yang hanya mengajar MKKU, apakah cukup dia mengisi di MKKU aja, apa harus di Prodi juga gitu, Pak? Karena ada ketika saya follow up lagi, ada jawaban dari dosennya itu saya sudah mengisi di MKKU gitu. Nah, mungkin itu bisa diperjelas gitu Pak. Apakah cukup? Udah, untuk dosen MKKU udah aja ngisinya di link audit MKKU, di link Monep MKKU gitu, nggak usah di Prodi atau bagaimana seperti itu Pak. Kalau menurut saya sih double. Prodi itu kepentingannya untuk di Prodi supaya Kak Prodi tahu di mana aja dosen tersebut mengajar. Yang kedua, mengisi di MKKU keperluannya memang kontrol dari MKKU.
Siap Pak. gitu. Berarti nanti ketika ada dosen yang saya Hmm. udah ngisi di MKKU, Bapak isi lagi gitu. Karena kan yang mintanya kan beda. Kalau MKKU tuh nanti dari MKKU bisa Pak Aryo atau Bu Dia. Tapi kalau di Prodi kan UKM-nya. Iya betul Pak. Nah itu Iya. kayak saya kemarin pas UKM gitu Pak. Hmm. Jadi bila pada jawabnya sudah isi di MKKU gitu Pak. Oh ya sudah gitu. Oke, berarti tetap harus isi yang di Prodi juga ya Pak ya? Ya, harusnya sih isi. Siap, siap Pak. Mungkin itu aja dari saya Pak. Dari Bapak Ibu yang lain, mangga dipersilahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Jika tidak ada, apa kita cukupkan Pak? Boleh, berarti cuma perubahannya yang tadi Bu Maya ya, LMS dan media itu ya. Iya Pak, Cuman kalau itu dari saja, saya. berarti semuanya Iya, berarti sudah oke. Nanti kita iya, akan share kalau sudah oke. siap ya, Pak. Mungkin itu saja Bapak. Apakah sudah cukup? Ada tambahan lagi dari Pak Arif atau Pak Denny? Dari Abi cukup, Bu Maya. Siap. Pak Denny cukup? Cekapu Abdi. Siap. Sebelum kita tutup, Itu, mungkin maaf Pak Adi, acungkan tangan. oh iya, Pak Adi, mangga Bapak. Ya, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. punten Pak Dokter, karena saya tadi terlambat ikut gabungnya, jadi langsung masuk ke sesi diskusi. Waktu paparan penjelasan instrumen saya nggak menyimak. Mungkin nanti boleh minta rekamannya ya. Itu yang pertama. Terus yang Boleh. kedua, saya coba link yang untuk isian dosen ya, yang contoh itu. Tapi kalau tidak salah waktu saya klik tampilnya nggak langsung ke isian dosen, tapi ke tabel yang lebih dari satu pilihan gitu ya, si Excel-nya tuh. Nanti kalau yang itu kan contoh mungkin, yang aslinya langsung linknya langsung ke isian dosen saja atau bagaimana? Nanti yang aslinya. Nah, bacanya gini Pak, yang isian dosen itu akan satu tabel di Excel, di bawahnya itu akan ada nama-nama dosen. Jadi dalam pengisian itu Bapak maupun kita LPM bisa melihat Pak. Jadi langsung isi di sana, gitu. Dan di bawahnya itu Kalau nama-nama. ya, yang contoh ini yang ada di grup WA tuh, waktu saya klik yang isian dosen tuh menampilkan banyak tab gitu. Jadi takutnya kalau ini yang diterima langsung sama dosen, kebingungan dosennya gitu. Beda dengan kalau yang contoh yang UKM, GKM kan langsung ke file UKM, GKM. Tapi kalau yang ini ada tabel isian 16 prodi, GKM, UKM, PMKKU gitu. Jadi saya bingung nih nanti menjelaskan ke dosennya bagaimana. Itu. Coba diizin dibuka dulu ya Pak ya? Ya, mangga. Yang di WA grup tuh. Yang contoh isian GKM UKM Monep yang oleh Pak Arif di share kemarin, kalau tidak salah tuh, yang kan ada yang GKM, UKM, dan dosen. Nah, yang dosen ini banyak tampilannya tuh. Yang ini kan Pak ya, betul ya? Yang ini Pak, tabelnya gitu muncul Ya, kemarin? kan di bawahnya tabnya banyak tuh, nggak satu gitu. Jadi nanti kalau dosennya kemana-mana, nanti dia ngebuka, ngeklik kalau memang tab bawah. Tab yang di bawahnya tuh. Oh, yang itu yang diisi oleh dosen yang Raka Purnama, yang itu bukan maksudnya Pak? Punten. Ya, tab Excel-nya di bawah tuh kan banyak tuh, nggak satu gitu. Oh, ya ini itu kita akan isi per by name dosen Pak. Nanti akan banyak, jadi nanti mengisi sesuai dengan nama dosen tersebut. Nanti disediakan Pak. Ya, itu kan ada diisi oleh per dosen. Nah, betul, di sebelahnya tuh ada tabel isian 16 prodi. Nanti si dosen nggak bakal fokus. Dia kemana-mana gitu, ngekliknya. Betul. Kalau saran saya misal nanti
cukup satu tab saja gitu yang melink ke memang isian dosen saja gitu. Jadi dia nggak ngacak-ngacak Oh, apa baik, Pak. ke link yang lain gitu ya. Iya. Betul, 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 Pak. Nah, kalau nama nanti sudah ada Pak, sudah diisikan sama LPM atau gimana? Atau dosen Sud- yang nyimput sendiri namanya? sama rencana sama kita, Pak. Ini kalau sudah Ya, instrumennya udah oke, rencana sama kita itu langsung diisi namanya di bawah nama itu. Contohnya kayak Raka Purnama. Nanti betul yang kata Bapak, tabel isian nama seperti itu akan kita hapus dulu, khusus untuk dosen. Nanti sisanya semua dosen per prodi, Pak. ya siap Pak. Ya Nanti kita nuhun per Pak prodi. Dokter kalau gitu ya Iya, biar hatur nuhun, Pak. UKM juga bisa bantu gitu ya ke dosen menjelaskannya biar enak. Iya, betul-betul, Pak. Hatur nuhun, Bapak, masukannya. Oh, ini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak, saya Mugo ya Pak dari LPM, cuma menambahkan ini aja Pak sedikit ya Pak ya. Kenapa ada tabel isian ini tuh biar GKM UKM tuh enak Pak. Jadi ada prodi mana misalnya jadi GKM, tinggal diklik aja kuesioner ini. Kan ini udah ada kolomnya nomor GKM, tabel nomor 4, prodi mana, ya tinggal klik, isinya masih sama gitu Pak. Sengaja dikasih detail gini Pak. Gitu aja Pak. Dia dipermudah gitu Pak ini tuh. Ya, Bapak, nanti kita akan diskusikan kembali untuk lebih efektif efisien. Nah, utamanya itu ya, Pak ya. Nanti sudah oke, kita akan coba share lagi di grup UKM GKM. Mungkin itu, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Bu Maya, mangga. Baik, terima kasih Pak Deni atas jawabannya. Pak Adi, semoga bisa menjawab ya tadi jawaban dari Pak Deni dan juga Pak Mugo. Baik, sebelum kita ke acara terakhir, yaitu penutupan, kita sesi foto terlebih dahulu untuk kebutuhan dokumentasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika berkenan, mohon diaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan foto sesi bersama terlebih dahulu. Enggak Bapak Ibu diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya. Nah, udah ada. Kalau Pak Ade, ada 2 Pak Adenya. Siap. Baik, masih banyak yang belum mengaktifkan. Jadi, Bu Tini tadi ngaktifin, sekarang mau foto di enggak ada. Bu Maya belum pakai lipstick, jadi ini ya off cam ya. Izin Ibu Maya perjalanan ini. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, berarti ini ada nih. Baik, mungkin sudah ya cukup segini yang mengaktifkan. Di siapa yang screenshotnya Pak Arif? Udah ya, siap ya. Baik, siap. Ada Bu Maya, Pak Mugo. Reno mau Dihitung ikutan aja, di belakang Pak Mugo, lihat coba Ren. Iya. Reno mau ikutan di belakang Pak Mugo. Kalian mau di sini. Baik, kita mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Siap, sudah. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin ada yang mau pakai gaya Mas Agi ya Pak? Boleh Mas Aginya? Oke, kita mulai ya. Semuanya lihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada beberapa kata atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Agi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, Oke, ya Pak Ade. Izin tutup ya, Les, Pak. sehat buat semua ya. Amin. Izin Bapak Ibu, Lef.